Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 33 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Klasifikasi Jenis Jamur Agaricus dan Amanita menggunakan ekstraksi fitur GLCM dan metode KNN, SVM, serta Random Forest. Namun sebelum kita masuk ke penjelasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Nur Hidayah Maulidia dengan NIM F1D0410022. Saya Rifda Silia dengan NIM F1D024100090. Saya Muhammad Ijil Islam dengan NIM F1D024100077. Baik, di sini ada pun daftar isi dari presentasi kami kali ini, yaitu yang pertama ada latar belakang, kemudian yang kedua ada deskripsi program, yang ketiga ada penjelasan dataset, yang keempat ada tahap preprocessing, kemudian yang kelima ada analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek kami terlebih dahulu. Jamur merupakan organisme eukariotik heterotrof yang termasuk ke dalam kingdom fungi dan tidak memiliki klorofil, sehingga memperoleh dan terisi dengan cara menyerap zat organik dari lingkungannya. Nah, jamur banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan karena kandungan protein, serat, dan mineralnya. Namun tidak semua jamur aman untuk dikonsumsi karena beberapa jenis mengandung racun yang berbahaya bagi tubuh. Jamur agaricus merupakan genus jamur yang umumnya dapat dikonsumsi dan banyak ditemukan di alam liar maupun dibudidayakan. Sementara itu, jamur amanita dikenal sebagai salah satu genus jamur paling berbahaya karena mengandung senyawa racun yang dapat memengaruhi sistem saraf, ginjal, dan hati hingga bersifat mematikan. Kemudian, kedua genus ini memiliki kemiripan morfologi yang tinggi sehingga sulit dibedakan secara kasat mata dan kesalahan identifikasi dapat berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Nah, oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem klasifikasi otomatis berbasis pengolahan citra digital yang dimana kemudian di proyek ini menggunakan Gray Level Co-Occurrence Matrix atau biasa kita kenal dengan GLCM sebagai metode ekstraksi fitur tekstur citra untuk menghasilkan fitur seperti kontras, homogenitas, korelasi, dan energi. Nah, kemudian fitur tersebut kemudian diklasifikasikan menggunakan 3 algoritma machine learning, yaitu KNN yang bekerja berdasarkan dekatan jarak antar data, kemudian SVM yang mencari hyperlink terbaik untuk memisahkan kelas, dan kemudian Random Forest yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Perbandingan 3 metode ini bertujuan untuk menemukan pendekatan terbaik dalam mengklasifikasikan jamur agaricus dan amanita secara otomatis dan efisien. Selanjutnya di sini deskripsi dari program kami, yaitu percobaan dilakukan sebanyak 3 kali dengan pre-processing yang berbeda. Berikut adalah beberapa tahapan yang dilakukan pada setiap percobaan. Nah, yang pertama itu membaca citra pada dataset. Yang kedua yaitu mengubah citra menjadi grayscale. Yang ketiga yaitu pre-processing terhadap citra. Yang keempat yaitu ekstraksi fitur dengan GLCM. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi menggunakan model algoritma yang sudah disebutkan tadi, yaitu Random Forest, SVM, dan KNN. Selanjutnya di sini adalah penjelasan dataset. Nah, dataset yang kami gunakan dalam percobaan ini terdiri dari citra tekstur permukaan jamur yang telah dikategorikan berdasarkan jamurnya dan dikategorikan berdasarkan warnanya juga. Pada dataset ini terdapat 2 kelas, yaitu Agaricus dan Amanita. Nah, masing-masing kelas atau folder berisi 100 gambar, sehingga total dataset yang digunakan sebanyak 200 citra. Baik, selanjutnya di sini ada jenis atau kelas dari Agaricus. Jadi jamur Agaricus memiliki tudung bertekstur kering dan kasar dengan pola serat berbentuk sisik halus coklat yang menyebar secara konsentris dan dari pusat hingga ke tepi. Berpadu serasi dengan warna dasar krim atau putih tulang. Bagian tangkainya berwarna putih gading hingga putih bersih dengan pola serat vertikal yang halus namun padat, mencerminkan struktur batang yang kokoh dan solid. Kemudian di sini ada kelas Amanita. Jadi jamur Amanita menampilkan visual yang sangat kontras dengan tudung berwarna merah dengan bertekstur licin dan agak mengkilap yang dihiasi oleh bercak-bercak putih menonjol berbentuk benjolan acak di permukaannya. Sementara itu bagian tangkainya berwarna putih bersih dengan pola serat vertikal yang sangat halus, memberikan kesan tampilan yang bersih dan mencolok. Nah, kemudian di sini ada tahap pre-processingnya. Di sini kami menggunakan 3 percobaan. Yang pertama percobaan 1 yaitu grayscale, resize, dan sharpening. Kemudian di percobaan kedua ada lanjutan dari percobaan 1 ditambah dengan smoothing dan mode 3x3. Terakhir percobaan 3
yaitu percobaan 2 ditambah dengan pre-width dan thresholding. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis dari percobaan 1, yang dimana pada percobaan 1 ini kita menggunakan grayscale, resize, dan juga sharpening. Nah, seperti yang dilihat di sebelah kanan ada tabel hasil akurasi training dan testing percobaan 1, yang dimana berdasarkan hasil tersebut kita memperoleh hasil bahwa akurasi training tertinggi sebesar 91% itu ada di random forest. Nah, tetapi dia pada testingnya itu justru merosot menjadi 57%, yang dimana dia mengindikasikan terjadinya overfitting. Nah, sementara itu pada SVM dan KNN dia memberikan akurasi testing yang jauh lebih baik, yaitu 64%, yang dimana dengan selisih akurasi training testing yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan random forest, sehingga SVM dan KNN itu menunjukkan kemampuan generalisasi yang lebih baik dibandingkan dengan random forest. Dan ini bisa disebabkan karena preprocessing yang dilakukan, kemudian citra jamur dia kurang bisa dideteksi dengan menggunakan deteksi tekstur, karena di sini itu jamur agaricus dan amanita itu bisa dibilang kalau dari segi teksturnya dia memiliki tekstur yang hampir-hampir mirip. Baik, selanjutnya untuk analisis percobaan 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk analisis percobaan kedua, yaitu di mana percobaan yang pertama itu grayscale, resize serta sharpening ditambah dengan mode 3x3 dan smoothing. Nah, di sini pada percobaan 2, pre-processing yang digunakan merupakan lanjutan dari percobaan 1 dengan penambahan smoothing dan filter modus 3x3, sehingga citra menjadi lebih halus dan noise pada latar belakang berkurang meskipun detail tepi objek sedikit menurun. Nah, di sini terlihat pada tabel berdasarkan hasil pengujian random forest memiliki akurasi training sebesar 100% dan testing sebesar 61%. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, terjadi presentasi yang turun pada testing itu dikarenakan overfitting yang karena selisih akurasi yang cukup besar. Nah, sementara itu pada SVM menghasilkan akurasi training 75% dan testing 61%, sedangkan KNN memperoleh akurasi training sebesar 76% dan testing 65%. Nah, secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa meskipun pre-processing mampu mengurangi noise, peningkatan performa klasifikasi masih belum terjadi secara signifikan. Selanjutnya untuk analisis percobaan ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya Izul. Baik, sekarang analisis dari percobaan 3. Bisa dilihat di sebelah kanan ini ada gambar hasil dan tabel dari percobaan 3. Jadi pada percobaan 3 ini, pre-processing ditingkatkan dengan menambahkan tahapan deteksi tepi menggunakan pre-width dan ditambah dengan thresholding. Penambahan pre-width bertujuan untuk mengekstraksi tepi objek jamur agar bentuknya lebih tegas, sedangkan thresholding digunakan untuk menegaskan area objek dan memisahkannya dari latar belakang, sehingga citra menjadi lebih fokus pada struktur utama jamur. Kemudian berdasarkan hasil pengujian, random forest memperoleh akurasi training 91% dan testingnya 65%. Kemudian SVM memperoleh training 75% dan testing sebesar 70%. Sedangkan KNN memperoleh training 80% dan testing 71%. Jadi secara keseluruhan percobaan 3 ini menunjukkan peningkatan performa terutama pada data testing dibanding percobaan sebelumnya, yang menandakan bahwa penambahan deteksi tepi pre-width dan thresholding ini membantu meningkatkan kualitas fitur dan kemampuan generalisasi model. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis perbandingan hasil dari percobaan 1, kemudian percobaan 2 dan percobaan 3. Nah, di mana di sini ada tabel yang di mana merupakan gabungan dari hasil percobaan 1, 2 dan 3. Nah, di mana pada random forest diperoleh hasil bahwa pada training itu dia 91%, kemudian pada testingnya itu 57%. Nah, kemudian pada percobaan kedua yaitu 100% dan pada testing itu 61%. Kemudian pada percobaan yang ketiga yaitu dia memperoleh hasil 91%, kemudian pada tesnya itu 65%. Nah, di mana pada ketiga percobaan ini, percobaan 3 itu memberikan performa klasifikasi terbaik dibandingkan dengan percobaan 1 dan percobaan 2, yang dimana algoritma KNN memperoleh akurasi testing tertinggi sebesar 71%, kemudian diikuti dengan SVM sebesar 70% dan random forest sebesar
57%. Nah, pada percobaan kedua, Random Forest mengalami overfitting yang lebih tinggi dengan akurasi training 100%, sedangkan akurasi testingnya itu merosot pada angka 61%. Maka secara keseluruhan KNN menunjukkan performa yang paling stabil karena selisih akurasi training dan testing lebih kecil dibandingkan Random Forest. Nah, pada percobaan 3 ini juga menunjukkan bahwa dengan penggabungan dari operasi seperti yang disebutkan pada percobaan yang 3 tadi oleh rekan saya, dia menghasilkan performa akurasi yang jauh lebih baik dibandingkan pada percobaan 1 dan percobaan 2. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi dan percobaan yang sudah kita lakukan pada proyek kali ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pre-processing yang lebih lengkap memberikan performa klasifikasi yang lebih baik dalam membedakan jamur agaricus dan amanita. Nah, di mana percobaan 3 yaitu kombinasi grayscale, precise, sharpening, smoothing, mode 3x3, pre-width, dan thresholding menghasilkan performa terbaik yang akurasi testing tertinggi sebesar 71% menggunakan algoritma KNN, diikuti dengan SPM sebesar 70% dan Random Forest sebesar 65%. Nah, KNN terbukti menjadi algoritma paling stabil karena selisih dari akurasi training dan testingnya paling kecil. Sementara Random Forest memiliki rentang yang sangat jauh mengalami overfitting akibat selisih akurasi training dan testing yang besar di seluruh percobaan, sehingga kombinasi ekstraksi Victor GLCM dengan pre-processing bertahap dan algoritma KNN menjadi pendekatan paling efisien dan akurat untuk klasifikasi kedua jenis jamur tersebut. Baik, itu tadi presentasi proyek dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.